Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Silvia Indriani, NPM 2310000199, kelas E, mata kuliah Hukum Internasional. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya mengenai materi metode penyelesaian sengketa internasional. Metode penyelesaian sengketa internasional cara damai. A. Jalur politik. 1. Negosiasi. Pada umumnya, negosiasi merupakan cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Hal ini mengingat cara ini diakui sebagai cara yang paling simpel dan mudah dibandingkan cara-cara lain. Yang kedua, jasa baik atau good offices. Ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, pada umumnya pihak bersengketa akan menggunakan jasa keterlibatan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam good offices tidak lebih dari mengupayakan pertemuan pihak-pihak bersengketa untuk berunding. Tanpa terlihat, dalam perundingan itu sendiri pihak ketiga di sini sering disebut juga sebagai saluran tambahan komunikasi. Finlandia sukses melakukan good offices terhadap Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 2005. Selanjutnya, 3. Mediasi. Fungsi mediasi adalah sebagai berikut. A. Membangun komunikasi antar disputing parties. B. Melepaskan atau mengurangi ketegangan antara disputing parties sehingga dapat diciptakan atmosfer yang kondusif untuk melakukan negosiasi. C. Dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi disputing parties. D. Mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan disputing parties. 4. Pencari fakta, fact-finding atau inquiry. Fungsi dari inquiry adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak lain. 5. Konsialisasi. Konsialisasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara politik yang menggabungkan cara-cara inquiry dengan mediasi. 6. Penyelesaian melalui PBB. Penyelesaian melalui jalur politik yang menggunakan jasa PBB dapat dilakukan oleh Sekjen PBB. Majelis Umum maupun Dewan Keamanan Sekjen PBB seringkali diminta untuk menjadi mediator atau memberikan jasa baik oleh pihak-pihak bersengketa. Hal ini dikarenakan pada umumnya seorang Sekjen PBB dianggap netral dan memiliki kompetisi untuk membantu. Penyelesaian melalui organisasi regional seharusnya dilakukan lebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa sebelum membawa sengketa tersebut ke forum yang lebih luas atau internasional. B. Jalur hukum. 1. Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional, a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted. Putusan arbitrase memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan hukum internasional. Kedua, yaitu ada pengadilan internasional. Ada beberapa pengadilan internasional, antara lain International Court of Justice atau ICJ, Permanent Court of International of Justice (PCIJ), International Tribunal for the Law of the Sea, berbagai ad hoc tribunal, juga International Criminal Court (ICC). ICJ yang juga merupakan suksesor VIJIJ adalah pengadilan yang mengadili sengketa antara di bidang hukum internasional. 2. Secara kekerasan. Secara kekerasan terdapat dua juga, yaitu ada perang dan non-perang. Yang satu, non-perang, terbagi menjadi beberapa. Ada pemutusan hubungan diplomatik atau retorsi. Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan tindakan yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan tindakan pembalasan terhadap negara yang telah melakukan perbuatan tidak sopan atau tindakan tidak adil. Biasanya retorsi berupa tindakan yang sama atau yang mirip dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenal retorsi. Ketiga, yaitu ada blokade damai atau Pacific Blokade. Blokade damai adalah blokade yang dilakukan pada suatu waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi permintaan ganti rugi yang diderita oleh negara yang memblokade. Keempat, yaitu embargo. Embargo merupakan prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi dari negara lain. Embargo adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Selain itu, embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Dibanding dengan reprisal atau blokade damai, embargo adalah kurang efektif, tetapi lebih sedikit resikonya untuk meningkatkan terjadi perang. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan melalui PPT serta video tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.